Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan dan Doa Pagi GKJ Kemuliaan di hari Kamis 30 Maret 2023. Renungan pada pagi hari ini berjudul Jalan yang Benar. Bacaan Alkitab terambil di dalam Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-14. Dipersilakan saudara-saudara untuk mengambil waktu pribadi membaca bacaan Alkitab pagi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita pergi berwisata ke suatu tempat seperti pegunungan atau gua, kemudian kita mencoba untuk berteriak, maka akan ada gema yang memantulkan suara kita. Ketika kita berteriak dengan kalimat-kalimat positif atau baik, gema suaranya akan memantulkan kembali kepada kita dan kita mendengar kalimat-kalimat baik dan positif. Sebaliknya, kalau kita berteriak dengan kata-kata jelek, negatif, gema suaranya yang terdengar juga yang jelek dan negatif. Demikian, apa yang kita keluarkan akan memantul kembali kepada kita. Gambaran ini bisa menjadi ilustrasi tentang aturan emas dalam hidup kita, yaitu perlakukan sesama kita sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dalam khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, ajaran yang menyebar di kehidupan masyarakat Israel pada waktu itu yaitu menggunakan kalimat negatif. Misalnya, aturan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Nah, para pemimpin agama Yahudi merasa diri mereka itu saleh karena memakai ukuran perintah negatif untuk menilai hidup mereka. Tetapi menaati perintah negatif barulah sebagian dari ketaatan kepada Allah. Mengapa? Karena perintah negatif ini harus dilakukan dengan suatu perintah utama, yaitu kasih. Tuhan Yesus menekankan segala pengajaran Taurat dan kitab para nabi adalah kasih kepada Allah dan sesama. Percuma kalau kita misalnya menaati perintah jangan membunuh, tetapi hati kita tidak ada kasih. Kita membenci orang-orang sesama kita. Nah, inilah maksud dari Tuhan Yesus. Untuk menjalankan perintah kasih ini, Tuhan Yesus memberikan gambaran bagi kita dengan suatu ukuran bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudara-saudara, jika kita ingin dimaafkan kesalahannya, maka ampunilah kesalahan orang lain kepada kita. Kita ingin diperlakukan baik, perlakukanlah orang lain dengan baik. Kita ingin dihargai, hargailah orang lain. Kita ingin diberkati, jadilah berkat bagi orang lain. Jadi menjalankan hukum kasih dilakukan secara aktif, bukan pasif. Ini memang bukanlah hal yang mudah. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus melanjutkan di ayatnya ke-13 dan ke-14 mengenai pintu dan jalan yang lebar atau sempit. Pada umumnya, saudara-saudara, orang itu suka pintu dan jalan yang lebar. Ini simbol dari kehormatan, pusat perhatian, kebesaran, dan sebagainya. Tetapi karena memilih jalan besar ini, orang jadi sulit mengasihi sesamanya. Nah, untuk dapat mengasihi sesamanya,
kita mesti bersedia mengambil pintu atau jalan sempit, simbol dari kerendahan hati, pengosongan diri. Jika kita ingin hidup di dalam kerajaan Allah, kita harus menempatkan diri menjadi yang terkecil. Jika kita ingin mengasihi sesama kita, maka kita harus siap disakiti, dikecewakan, dianggap rendah, dan sebagainya. Jika kita ingin menjadi berkat bagi sesama, maka kita harus siap untuk berkorban. Inilah jalan kebenaran bagi orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, pintu mana yang saudara pilih? Jalan mana yang saudara pilih? Yang besar atau yang sempit? Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kembali kami merasakan kasih-Mu melalui sapaan firman-Mu. Kami belajar bahwa menyatakan kasih kepada Tuhan dan sesama kami menuntut kami mau mengambil pintu atau jalan yang sempit. Kami bersedia merendahkan diri, mengosongkan diri, dan mau berkorban bagi sesama. Karena dengan demikian, kami bisa mengasihi-Mu dan sesama kami dengan sungguh-sungguh dan tulus. Kiranya Roh Kudus menolong kami bisa memilih dan menjalani pintu dan jalan itu. Tuhan yang kami kasihi, sebentar kami hendak memulai aktivitas di hari ini. Kami serahkan kehidupan kami dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.